Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Opini ini rasa-rasanya pas jika kita sematkan untuk narasumber hebat yang sudah kita undang hari ini, karena melalui pendidikan ia mampu memotivasi generasi muda untuk mau melanjutkan studi dan juga berkarya ke luar negeri. Hari ini saya sudah terhubung langsung dengan Ratih Ayu Apsari, MSc MPD yang merupakan alumni di Universitas Pendidikan Ganesha. Halo Kak Ratih. Halo, Kak Tia, selamat pagi. Baik, sehat. Kak Ratih gimana kabarnya hari ini? Lumayan, dari pulang kuliah, terus langsung standby untuk pemeriksaan. Oke, sekarang posisi di mana nih Kak, kalau boleh tahu? Ya, sekarang lagi di Berkeley, California, di Amerika Serikat. Jadi, sekarang kalau di tempat saya itu masih tanggal 16 Maret, dan sekarang jam 7 malam. Oke. 7 malam masih terang. Oh, jam 7 malam tapi terang. Pantas, tadi maunya saya bilang selamat siang gitu ya. Saya kira masih siang di sana. Oke, terima kasih loh ya Kak Ratih udah mau kita undang untuk ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang pengalaman Kak Ratih selama kuliah di Undiksa sampai akhirnya melanjutkan studi ke luar negeri ya. Ada beberapa gelar yang udah Kak Ratih punya, luar biasa. Oke, tapi sebelum itu pasti banyak nih sahabat Undiksa yang belum tahu, belum kenal siapa itu Kak Ratih gitu ya. Apalagi nama Ratih itu kan banyak ya Kak ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang kakak seperti apa gitu ya, dari keluarga seperti apa, apakah memang keluarganya tuh emang semuanya mengejar pendidikan setinggi-tingginya atau gimana? Silahkan Kak. Oke, semuanya apa ya? Saya mulainya mau menceritakan diri sendiri tuh suka bingung gitu loh. Takutnya nanti terlalu bagaimana. Tapi salam kenal, nama saya Ratih. Saya dan Undiksa itu sudah terhubung sejak 2008 ketika saya pertama kali menjadi mahasiswa di program studi S1 Pendidikan Matematika. Nah, kemudian setelah 4 tahun kuliah, saya berkesempatan untuk lanjut S2, awalnya di Undiksa, kemudian dapat beasiswa, melanjutkan studi dalam program sandwich, jadi join degree antara Universitas Sriwijaya dan Utrecht University dalam program beasiswa Stunetdikti dan juga NESO, jadi dari pemerintah Belanda. Kemudian pulang menjadi dosen kontrak di Undiksa dan balik ke prodi S1 Pendidikan Matematika. Di Undiksa kembali lagi dari 2015 sampai dengan 2019, sampai kemudian saya diterima CPNS di Universitas Mataram. Nah, jadi itu beberapa sejarah dengan Undiksa, tapi dari mana saya berasal sebelum saya ke Undiksa gitu. Jadi saya lahir besar di Denpasar, saya anak pertama dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Bisa dibilang saya adalah first generation di keluarga saya yang melanjutkan studi pendidikan tinggi karena ayah saya lulusan diploma, program diploma, dan ibu saya lulus dari SMK. Tentu saja teman-teman semua, kakak adik semua yang punya pengalaman seperti saya, first generation ya, generasi pertama yang melanjutkan studi di pendidikan perguruan tinggi, itu pasti memiliki challenge yang serupa gitu. Bagaimana mengorganisasi diri kita, kayak masuk jurusan apa nih gitu kan, kayak mau bertanya bingung, nggak pernah sebelumnya, orang tua juga tidak yang kuliah di jenjang pendidikan yang sama, yang sejenis gitu kan. Jadi seperti itu latar belakangnya. Kalau dari segi sosial ekonominya, saya berasal dari keluarga menengah, jadi ya dengan banyak kekurangannya, tapi keluarga selalu memotivasi dan mendukung dengan apa yang kami bisa usahakan gitu, supaya saya dan adik-adik saya bisa melanjutkan pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu diutamakan, walaupun ya keluarga kami juga serba apa ya dibilang berkecukupan ya,
cukup tapi bukan yang berkelimpahan gitu. Jadi Iya. ya sebisanya gitu. Di menengah gitu ya, di tengah-tengah lah tempatnya Menengah gitu. gitu. Jadi kalau Oke. zaman-zaman dulu kan ujian nasional itu pada suka bimbingan belajar gitu kan ya, ikut les Mm-mm. gitu. Nah kalau saya nggak bisa gitu. Iya. Jadi cukup untuk biaya SPP sekolah, cukup untuk beli buku paket, tapi nggak cukup kalau harus ikut bimbingan belajar di luar. Nggak cukup kalau harus beli buku tambahan gitu. Jadi ya yang inti-inti yang wajib-wajib gitu. Kurang Oke, nah lebihnya jadi itu begitu. ya latar belakang sekilas tentang Kak Ratih sendiri. Tadi kan sempat disinggung bahwa Kak Ratih ini generasi pertama lah yang bisa dibilang mengejar pendidikan tinggi gitu ya. Dan awalnya sempat bingung mau milih prodi apa yang mau dimasukin. Nah, kenapa milih prodi matematika kalau nggak salah ya? Iya betul. Kenapa milih Prodi prodi matematika. itu? Padahal kan terkenal kalau matematika itu lumayan rumit ya. Banyak orang yang takut kalau udah mendengar nama mata pelajaran matematika. Kenapa kakak memilih itu? Ya betul. Sebenarnya karena kan kalau di flashback lagi dari sejarah keluarga kan keluarga kami tidak waktu pada saat kami sekolah gitu tidak mampu untuk bimbingan belajar keluar. Nah jadi saya punya tugas buat ngajarin adik-adik saya. Mhm. Jadi dari kecil udah jadi guru les nih gitu buat adik-adik saya dengan segala kekurangan ya. Jadi kan saya kan nggak waktu saya masih SD kan pastinya belum pernah jadi guru gitu. Nah ini adik-adik saya adalah kelinci percobaan saya. Jadi ya mereka adalah produk-produk pertama gimana saya ngajar gitu. Terus karena adik-adik saya belajar dengan saya setiap sore, pulang sekolah setiap sore menjelang malam gitu. Terus anak-anak tetangga ikut belajar di rumah kayak gitu. Mhm. Entah itu yang sepantaran atau yang lebih muda dari saya biasanya gitu. Jadi gratis gitu. Jadi udah dari kecil kayak biasa ngajar gitu kan. Terus lama-lama mau masuk jurusan apa itu kan kayak balik lagi ke minatnya kita di mana gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu jurusan IPA dan punya minat di beberapa bidang kayak Mhm. biologi, matematika, kimia, oke lah gitu kan. Nah, bingung kan yang mana nih gitu. Nah, pendidikan matematika adalah pilihan kedua saya, baik itu dalam PMDK maupun SNMPTN. Mhm. SNMPTN itu adalah nama jadulnya SBMPTN, jadi tes Iya. tulis gitu kan intinya. Nah, karena nggak keterima di PMDK, PMDK itu sekarang namanya SNMPTN, jalur seleksi rapot. Uh, Kenapa nggak keterima tuh pasti banyak alasan ya dari mulai Iya. sekolahnya kena blacklist dan sebagainya. Jadi intinya nggak keterima, terus harus ngambil seleksi jalur tulis. Nah, pendidikan matematika masih merupakan pilihan kedua saya. Terus kenapa memilih pendidikan matematika sebagai pilihan kedua? Karena saya tadi kan Katias menyebut ya kayak banyak orang yang ngerasa takut gitu kan belajar Iya. matematika ya kan. Nah itu juga yang saya lihat gitu karena adik-adik saya merasa terbebani gitu kalau belajar matematika. Terus waktu saya SMA, saya sekolah di salah satu sekolah yang dulu disebut sekolah unggulan, kalau sekarang mungkin sudah disamaratakan dengan sistem zonasi, tapi saya dulu sekolah di SMA 4 Denpasar, dan ya dengan segala embel-embelnya gitu ya kan, Mhm. yang dikenal dengan berbagai sebutan lah di zamannya. Nah, ternyata di tempat itu pun teman-teman saya juga banyak yang kesulitan untuk belajar matematika gitu. Dan semakin mendekati kelas 3, semakin banyak saya melihat kesulitan-kesulitan ini. Yang kemudian membuat saya mikir, kalau sekolah sebaik sekolah saya saja, murid-muridnya banyak yang merasa berat gitu untuk belajar matematika. Apa kabar teman-teman saya yang ada di sekolah yang lebih terpencil dengan fasilitas Mhm. yang lebih kurang, akses pendidikan yang lebih kurang gitu kan. Nah, saya mikir ya kasihan dong anak-anak Indonesia kalau kayak gini ceritanya gitu. Nah, karena itu dan karena saya merasa saya mampu belajar matematika, ya udah saya mikir ya kenapa nggak saya aja yang belajar gitu. Berhubung saya bisa dan saya lihat banyak orang yang tidak bisa, kenapa nggak saya aja yang belajar bagaimana cara mengajarkan matematika dengan lebih baik sehingga teman-teman saya, orang-orang seperti saya dan teman-teman saya, generasi muda Indonesia berikutnya itu terbantu untuk belajar matematika. Sebenarnya alasannya untuk memilih matematika sebagai pilihan kedua saya itu adalah itu gitu.
Oke, luar biasa. Panjang ya bisa dibilang gitu ya, Kak ya. Panjang. Oke, nah setelah terjun nih ngambil jurusan itu matematika gimana rasanya? Apakah apa namanya jadi terbuka pikirannya dan mengetahui banyak hal menarik tentang matematika atau gimana, Kak? Apa masih Iya, berat? jadi ya, jadi seperti mahasiswa pada umumnya ya, saya juga mengalami yang namanya naik turun dalam belajar gitu kan. Kayak, waduh ternyata sulit ya gitu. Kayak baru masuk ternyata, waduh ternyata belajar matematika di perguruan tinggi itu sulit banget ya gitu. Iya. Ternyata asli nggak cuma ngerjain soal aja gitu. Ternyata kita harus membuktikan teorema gitu-gitu kan. Terus kayak, Mhm. waduh ini bahasa matematikanya sulit segala macam gitu. Nah tapi di balik itu semua, ternyata saya malah dapat perspektif baru gitu. Oh, ternyata kalau belajar matematika dengan tidak menghafal, ternyata saya bisa melakukannya lebih baik kayak gitu. Jadi kan karena saya S1 di prodi pendidikan matematika, jadi kan saya diajarin tuh bagaimana cara ngajar matematika. Nah, saya pakai untuk belajar matematika itu sendiri gitu. Kebetulan kalau di prodi pendidikan matematika, kami kan mata kuliahnya ada yang matematikanya gitu ya, kayak matematika secara keilmuan, dan juga ada mata kuliah pedagogiknya gitu, bagaimana ilmu mengajarnya gitu. Ya udah, apa yang saya pelajari di pedagogik saya bawa ke matematika. Nah, terus akhirnya itu membantu saya untuk belajar gitu. Jadi kalau dulunya saya paham, saya diajarin matematika itu lebih kayak menghafal, dan itu tuh berat untuk saya sebenarnya karena ya ngafalin rumus itu menurut saya berat sekali gitu. Nah Iya. sekarang saya diajarin perspektif baru untuk memahami gitu, melihat struktur apa sih kaitannya antara entitas-entitas atau objek-objek di matematika, bagaimana sih memahami soal kayak gitu kan, memahami masalah gitu. Terus kalau misalnya nggak ada algoritma atau nggak ada cara pendek gitu ya, nggak ada cara pendek, nggak ada rumus, itu saya bisa ngerjainnya pakai apa ya gitu. Nah, Iya. saya diajarin untuk melihat ke dalam gitu, melihat struktur-strukturnya. Nah, itu yang kemudian bikin saya, oh wow, ternyata kalau kita bisa mengajak anak-anak untuk berpikir seperti ini sejak usia yang lebih muda, kayak sejak usia sekolah atau sejak kecil lah gitu ya, ternyata matematika itu menjadi bukan sesuatu yang menakutkan lagi gitu, dan itu membantu saya untuk belajar karena kan kayak tadi saya cerita, matematika kan pilihan kedua saya gitu ya, jadi saya punya pilihan pertama yang tidak bisa diwujudkan, tapi saya nggak ngerasa saya salah jurusan juga gitu, dan Iya. justru saya terbantu gitu dengan belajar di pendidikan matematika. Oke, tetap menikmati meskipun bukan pilihan pertama gitu ya. Yang penting Yes. tekun dan serius lah dijalani berarti gitu ya Kak Ratih ya gitu. Iya, Luar biasa. betul Bener banget. sih, kalau matematika dihafal gimana caranya ya? Karena satu soal aja bisa banyak-banyak rumusnya. Ada cara panjang, ada cara singkatnya gitu ya. Oke, Ya. nah tadi kan alasan kenapa milih jurusan matematika. Nah kalau alasan kenapa milih kuliahnya di Undiksa, kira-kira kenapa nih Kak Ratih? Iya, jadi sebenarnya itu alasan ekonomis ya. Jadi kalau misalnya dari orang tua mampunya pada saat itu adalah membiayai kuliah di perguruan tinggi negeri dan di Bali gitu. Karena kan kalau kuliahnya di PTN, jadi dapat subsidi dari pemerintah gitu. Nah, zaman itu kan nggak ada bidik misi, zaman itu udah lama Iya. ya. 2008 belum ada bidik misi kayak gitu. Nah, jadi yang mungkin adalah karena mau ngambil jurusan pendidikan, jadi kan yang perguruan tinggi negeri itu Undiksa gitu. Dan waktu itu juga challenge karena kan harus kos ya, harus tinggal di luar gitu, enggak. Karena kan saya dari Denpasar, terus kayak harus tinggal di Singaraja. Nah, sementara nggak punya keluarga di Singaraja gitu. Dan ke Singaraja pun paling waktu studi tour, waktu SD lah pernah ke wihara di Banjar, tapi Iya. nggak pernah lagi gitu, kayak bukan tempat yang dekat lah untuk dikunjungi gitu. Tapi dengan dukungan dari keluarga, jadi keluarga percaya walaupun saya tinggal tidak bersama orang tua, tapi saya diyakini mampu menjaga diri dengan baik, dan saya buktikan bahwa saya tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Ya udah, akhirnya jangankan di Singaraja gitu, akhirnya kan S2 ya ke Belanda, terus S3 sekarang ke Amerika yang lebih jauh lagi gitu. Kayak udah, oh ya udah, dia bisa jaga diri gitu. Oke, jadi itu alasannya memilih kuliah di Undiksa untuk S1 dan S2-nya juga di sini sempat Kak ya berarti ya? Sempat, tapi Iya. S2-nya kebetulan ada tiga tempat dengan 2 gelar gitu. Jadi
selesai S1, saya kan waktu itu melamar beasiswa. Jadi angkatan dulu ya, angkatan zaman-zaman dulu itu nggak paham cara daftar beasiswa. Iya. Kirain kalau dikasih rekomendasi baru boleh daftar gitu. Aha. Nah, uh, kebetulan for my surprise, kayak saya juga nggak nyangka gitu, ternyata saya dapat rekomendasi, saya ditawarin mau kuliah nggak, mau kuliah S2 nggak pakai beasiswa gitu kan, oleh salah satu dosen saya yang saat ini sudah almarhum, almarhum Pak Wayan Sadre. Nah, saya kaget dong. Waktu itu saya baru habis ujian skripsi, lagi tunggu yudisium. Ya, nah saya kaget dong gitu. Tapi walaupun kaget, saya mau. Nah, tapi seleksi beasiswa itu kan ada periodenya kan. Jadi Iya. waktu saya saya ujian skripsi bulan Mei, periode pendaftaran itu baru Desember atau Januari gitu. Nah, karena menunggu itu lama kan sekitar 6-7 bulan. Nah, saya awalnya mau jadi guru di sekolah internasional. Sudah daftar, sudah dapat panggilan wawancara. Tapi karena ada peluang kuliah ini, saya mikir kalau saya kalau saya kerja ke luar Singaraja, kayak balik ke Denpasar, kerja di sekolah dan terikat gitu secara profesional, saya khawatir persiapan studi saya kurang gitu. Karena kan ini kan kaget ya dapat rekomendasi, Iya. jadi belum belajar dulu ya, baru belajar bahasa Inggris saya kan selalu kayak apa ya, saya kan nggak les gitu untuk belajar bahasa Inggris, jadi belajar otodidak, jadi kan waktunya dicicil gitu. Iya. Nah ini kan karena mendadak dapat rekomendasi kan saya juga harus nyicil gitu kan, karena kan nggak kebayang sebelumnya akan dapat rekomendasi ini. Nah akhirnya karena itu terus saya izin sama orang tua, boleh nggak saya kuliah aja lagi di Singaraja S2, kan biayanya juga tidak terlalu mahal. Nah untuk saya waktu itu kalau nggak salah minta bantuan untuk SPP semester pertama dan kedua. Setelah nanti biaya hidupnya saya sendiri karena saya ngajar les gitu. Nanti saya bisa bantu untuk biaya hidup, jadi nggak memberatkan orang tua lagi gitu. Ya udah, pada akhirnya saya kuliah di Undiksa sambil karena saya statusnya kuliah, jadi kan saya belajar. Nah, Iya. belajar itu saya pakai untuk persiapan daftar beasiswa. Akhirnya beasiswanya dapat. Waktu itu saya masih selesai semester 2, terus izin waktu itu ke pasca sarjana. Waktu itu izin Pak asisten direkturnya masih Pak Candiasa, Pak Made Candiasa, dan juga direktur pasca sarjananya waktu itu adalah Pak WR3 yang sekarang, Pak Swastra. Nah, kebetulan diizinkan gitu, nggak apa-apa. Rati boleh cuti istilahnya dari S2 di Undiksa karena mau lanjut studi di luar gitu. Dengan waktu itu kalau nggak salah tetap bayar, nggak, selama cuti nggak bayar SPP ya. Nah gitu. Terus waktu selesai kuliah di beasiswa ini balik ke Undiksa lagi, terus lanjut deh kuliahnya gitu. Jadi 2 punya gelar MSc MPD, MSc-nya dari program beasiswa, MPD-nya dari Undiksa gitu. Nah waktu Oke. balik ke Undiksa kan lanjut tuh, cuman lagi 1 semesteran kalau nggak salah. Nah itu sambil jadi dosen kontrak gitu di Undiksa juga gitu. Jadi ya Iya, jadi udah sambil-sambil. bisa dibilang Kak Rati itu bersama Undiksa udah lumayan lama gitu lah ya Kak Ya ya. udah lama. Udah lama, oke. Nah, dari Kak Rati jadi mahasiswa S1 sampai akhirnya jadi dosen di Undiksa, bagaimana Kak Rati melihat perkembangan Undiksa sampai saat ini Kak? Ya, jadi kalau tadi kan diceritain waktu S1 tuh kayak nggak tahu ya, oh Iya. boleh ya ternyata daftar beasiswa gitu kan. Kalau sekarang kan sudah dibuka, sudah disosialisasikan kemana-mana, kayak dipersiapkan. Bahkan sekarang untuk penyambutan mahasiswa baru aja sudah menghadirkan testimoni alumni gitu, testimoni. Iya. Kayak bincang-bincang alumni supaya bisa tahu prospek setelah lulus ini mau ngapain gitu kan. Jadi kan udah mempersiapkan dari sejak sedini mungkin gitu, dan itu tuh menurut saya adalah hal yang sangat baik gitu, karena semakin awal kita mempersiapkan kan semakin bagus nanti hasilnya gitu. Let's say apa yang terjadi sama saya itu banyak bentuk keberuntungannya, kayak padahal nggak tahu gitu kalau bisa sekolah lagi, ternyata dapat rekomendasi, ternyata lulus beasiswa dan bisa kuliah gitu kan. Tapi sekarang ketika persaingan semakin ketat, semakin banyak ada orang yang mengetahui kemungkinan ini, jadi kan persiapannya juga harus lebih panjang gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi langkah lembaga
Kemudian kalau dari segi prodi juga, karena waktu saya masuk dulu akreditasinya B dan sekarang akreditasinya A, dan itu ya memang dan itu waktu saya jadi dosen kontrak sih kami ada akreditasi baru tahun berapa ya 2018 kalau nggak salah itu, dan kemudian hasilnya A, dan kami sangat senang sekali karena kan artinya membuka lebih banyak peluang bagi lulusan kami untuk mendaftar di formasi-formasi misalnya lapangan pekerjaan yang meminta lulusan dari akreditasi prodi A gitu kan, dan juga institusi A gitu. Jadi ya apa ya, menurut saya apa yang sudah diusahakan lembaga sejauh ini sudah menunjukkan upaya bersama gitu untuk meningkatkan kualitas lulusan nantinya dan keterserapannya di dunia kerja gitu. Oke, nah luar biasa. Jadi itu ya kesannya Kak Rati tentang perkembangan Undiksa sampai saat ini. Nah tadi di awal kan saya juga sempat menyinggung selain Kak Rati memang aktif gitu ya untuk terus mengejar pendidikan setinggi mungkin sampai ke luar negeri gitu ya. Kak Rati ini juga seringkali saya lihat di postingan sosial medianya memotivasi generasi muda juga biar mau ikutan nih untuk lanjutin studinya ke luar negeri ataupun berkarya ke luar negeri. Boleh tahu alasannya kenapa sih? Padahal kan ya bisa aja kan di Indonesia aja, mungkin ada orang yang berpikir kayak gitu, kenapa jauh-jauh harus sampai ke luar negeri untuk melanjutkan studi gitu? Ya, sebenarnya semuanya balik lagi ke situasi dan kondisi masing-masing gitu. Biasanya saya bakalan buka cerita itu dengan, kalau misalnya dengan mahasiswa saya gitu ya, dengan pertanyaan apa yang sebenarnya kalian butuhkan dalam hidup dan bagaimana situasi dan kondisi kalian saat ini gitu. Ada beberapa orang yang sangat ingin melanjutkan studi, tapi karena keterbatasan kondisi gitu, jadi dengan segala pertimbangannya jadi nggak bisa gitu, nggak bisa kerja jauh, nggak bisa melanjutkan studi jauh gitu. Dan itu sangat saya hargai gitu. Jadi saya nggak pernah bilang kalau keputusan saya ini yang terbaik gitu. Cuma bagi mereka yang melihat peluang dan kesempatan yang saya miliki saat ini adalah salah satu mimpi-mimpinya, itu yang saya support gitu dengan sharing-sharing tadi, bagaimana caranya, bagaimana persiapannya, bagaimana bisa membuat diri kita sebagai apa ya, satu yang bersinar di antara sekian banyak pelamar gitu. Jadi selalu ingat kalau misalnya mendaftar studi dimanapun, kemudian juga mendaftar beasiswa atau bersaing gitu ya di dunia internasional gitu, selalu ingat bahwa nggak cuma kita yang punya mimpi itu gitu. Ada 100.000 orang kali ya yang punya, atau 1.000 orang yang punya mimpi yang sama. Dan gimana caranya supaya kita dilihat gitu. Nah, saya lebih fokus ke sana. Jika memang itu adalah salah satu mimpi, salah satu bentuk cita-cita gitu, nah saya akan mendukung di sana. Tapi ketika ada kerabat, teman, mahasiswa atau siapapun gitu ya yang melihat mimpi saya adalah sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan karena jadi kayak memang tidak mampu gitu secara situasi dan kondisi untuk diusahakan, ya saya juga tidak akan memaksakan gitu, kayak ya sesuaikan lagi dengan situasi dan kebutuhan. Tapi kalau misalnya situasi dan kebutuhan, situasi kondisi kita sebenarnya memampukan kita untuk itu, cuman ragu-ragu karena merasa kayak ya bisa nggak ya gitu kan, mungkin nggak ya saya lulus kayak gitu-gitu. Nah itu baru kemudian yang lebih banyak saya soroti di sharing-sharing saya. Dan kenapa saya melihat, kalau secara pribadi gitu, alasan saya melanjutkan studi dan melanjutkan studinya jauh gitu, karena banyak kesempatan yang terbuka setelahnya dan selama prosesnya gitu. Ada banyak hal yang dibahas di ruang-ruang kelas yang jauh gitu, yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah bahas di tempat kita sendiri gitu, karena perbedaan budaya, karena perbedaan sudut pandang, karena perbedaan teknologi dan sebagainya. Jadi karena berbagai perbedaan itu ada banyak hal yang tidak pernah saya bahas sebelumnya di kelas-kelas di Indonesia. Nah, kesempatan untuk lanjut studi di tempat yang berbeda-beda membuat perspektif saya jadi lebih luas gitu, jadi lebih banyak kan. Jadi apa yang saya pelajari di Bali, apa yang saya pelajari di Indonesia, terus waktu saya ke Belanda saya membahas hal lain, terus sekarang di Amerika saya bahas hal yang lain lagi. Jadi lebih banyak hal, lebih terbuka pemikiran-pemikirannya, dan harapannya tentu ketika cara berpikir kita terbuka, harapannya kan kita melihat sesuatu itu juga dengan lebih bijaksana gitu kan, menghargai perbedaan, menghargai
apa ya, Keragaman individu, lah ya. ya keragaman dan karakteristik individu kayak gitu. Oke. Dan satu lagi kalau misalnya ditanya kenapa sih mau kayak let's say kan saya sekarang studi di luar negeri gitu ya, terus jadi dosen dan segala macam. Terus kenapa harus bantu orang gitu kan? Kenapa harus kayak kayak sharing, memotivasi orang. Terus kayak kalau ada yang minta bantuan misalnya periksa esai atau apa tuh kok dibantu gitu, ngapain susah-susah gitu kan, sukses sendiri aja gitu. Kalau kalau yang itu baru saya punya jawaban yang lebih pasti. Jadi saya saya selalu teringat sama surat-surat Ibu Kartini. Jadi di salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu di Undiksa itu kami pernah membahas sebenarnya apa sih isi surat Ibu Kartini itu gitu. Kita selalu cuma taunya habis gelap terbitlah terang gitu kan. Iya. Nah, waktu itu saya minta mahasiswa saya untuk cari tahu. Jadi kami coba cari buku yang membahas, yang memuat kumpulan surat Ibu Kartini. Kemudian cari tahu isi suratnya apa sebenarnya gitu. Nah, di sana saya baca mimpi-mimpi beliau dan saya terenyuh gitu kayak beliau yang dalam serba keterbatasan zaman itu gitu ya, sekolah aja sulit sekali untuk perempuan, tapi beliau bermimpi gitu bagaimana kalau nanti perempuan-perempuan Indonesia bisa berdiri sama tinggi. Sebenarnya nggak sama tinggi karena kan lebih tinggi. Kadang kayak saya kan pendek gitu, tapi bukan itu maksudnya. Jadi ya berdiri sama tinggi dalam hal harkat dan derajat gitu dengan perempuan-perempuan Eropa gitu. Dan kemudian ketika saya dapat kesempatan gitu kayak saya berada di kelas yang sama dengan perempuan Eropa, kemudian sekarang di benua Amerika gitu kan, terus saya kayak wow, ini kalau misalnya ratusan tahun yang lalu, kan kayak 100 tahun yang lalu ya Ibu Kartini itu ya, 100 tahun yang lalu Ibu Kartini itu nggak punya mimpi seperti ini, nggak visioner untuk menuliskan ini, ya mungkin saya nggak ada di sini gitu. Nah sekarang kalau ketika saya juga mau berbuat sesuatu dan mungkin hasilnya nggak kelihatan sekarang gitu, mungkin saya meninggal duluan gitu sebelum hasil itu akan terwujud gitu kan. Kayak Ibu Kartini kan dia nggak lihat hasilnya gitu kan, tapi kan terjadi gitu loh suatu hari yang kita nggak tahu apakah cepat terjadinya ataukah enggak gitu. Tapi nggak pernah ada salahnya untuk memulai melangkah sekarang gitu, dan daripada berharap sama kayak, jadi beda kalau misalnya kita cuma berharap atau kita mengharapkan orang lain melakukan itu dengan kita berkontribusi walaupun kecil terhadap perubahan itu gitu. Nah, jadi saya lebih ke yang kedua gitu. Bagaimana saya dengan kemampuan saya sekarang, kapasitas saya sekarang, saya bisa ngapain nih gitu untuk memungkinkan perubahan itu terjadi entah kapan gitu. Oke, nah padahal masih banyak hal yang pengen Tias tanyain sebenarnya sama Kak Rati, tapi sayang sekali waktu kita juga terbatas gitu ya. Mungkin kalimat terakhir tadi itu bisa kita jadikan closing statement dari Kak Rati gitu ya, bahwa kenapa enggak kalau kita bisa melakukan perubahan itu sendiri gitu ya. Yang penting kita mau berusaha, kan itu awalnya ya, bukan bisa atau enggak, tapi kita mau atau enggak nih sebenarnya gitu. Iya, oke. Terima kasih Kak Rati atas waktunya sekali lagi ya. Semoga lancar terus studinya dan juga karirnya. Nanti kita mungkin next kita undang lagi biar obrolannya lebih panjang lagi mungkin ya. Ya, sama-sama Kak Tias. Iya, dan juga semoga sahabat Undiksa di luar sana semakin termotivasi dan tidak ragu lagi untuk memilih Undiksa sebagai salah satu tujuan untuk mereka melanjutkan studinya, baik itu S1, S2 maupun S3. Karena di Undiksa sudah dilihat ya banyak alumni-alumni yang luar biasa prestasinya dan juga karirnya. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni.